Desa Sangketan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Sepanjang jalan dari Denpasar menuju ke Desa Sangketan, pemandangan alam yang dilewati sungguh mempesona. Hamparan sawah dan perkebunan yang menghijau akan memanjakan mata setiap insan yang melewatinya. Nuansa pegunungan dengan udara yang sejuk memberi rasa tenang dan nyaman. Di kawasan hutan yang asri dan eksotis, berdiri sebuah pura yang sederhana, yaitu Pura Luhur Tambewaras. Secara administratif, Pura Luhur Tambewaras terletak di wilayah Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Pura Luhur Tambewaras merupakan salah satu pura jajar kemiri dari Pura Luhur Batu Karu, yang terdiri dari Pura Luhur Muncak Sari dan Pura Luhur Tambewaras di bagian barat, sedangkan Pura Luhur Puncak Petali dan Pura Luhur Besikalung di bagian timurnya. Pura Luhur Tambewaras merupakan pura untuk memohon kekuatan, kesidian, memohon anugerah dalam hal kesehatan lahir batin, dan memohon kelestarian alam semesta. Pura ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil jurusan Denpasar Penebel. Jarak tempuh dari kota Kabupaten Tabanan kurang lebih 22 km ke arah barat laut, dan dari kota Denpasar berjarak kurang lebih 44 km. Pura Luhur Tambewaras berbatasan dengan Banjardinas Puring di sebelah utara, Banjardinas Pongli di sebelah timur, Banjardinas Babakan Tegayang di sebelah selatan, dan Banjardinas Pun di sebelah barat. Pura Kayangan Jagat Luhur Tambewaras puniki terletak ring Banyar Sangketan, Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Jarakipun saking kota Tabanan kira-kira 20 km menuju barat laut. Kewatesin antuk ring sisi Kangin, Banyar Dinas Bongli, ring sisi Kelot, Banyar Dinas Babakan Tegayang, ring sisi Kauh, Banyar Dinas Bun, ring sisi Kaler, Banyar Dinas Puring. Indek luas pura termasuk labo pura Tegalan puniki akehnyane 17 hektar. Sakewanten ide mederbe malih labo sawah lanya, jumlah makasami seluruhnya 25 hektar. Desa Pekraman Sangketan merupakan salah satu desa tua di wilayah Kecamatan Tabanan. Ini terbukti dengan bentuk arsitektur tempat atau lokasi Pura Luhur Tambewaras yang didirikan di atas sebuah tempat tinggi yang dekat dengan sumber mata air. Oleh karena itu, pura ini diyakini telah ada sejak zaman prasejarah pada masa atau zaman megalitikum. Pada zaman ini, bangunan-bangunan atau artefak berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh nenek moyang dan pemujaan kepada para dewa. Dari tradisi megalitik ini, banyak ditemukan arca-arca yang hingga kini masih dikeramatkan oleh penduduk setempat. Sangat sedikit sumber maupun catatan pengkajian yang mengungkap pendirian Pura Luhur Tambewaras ini secara lengkap. Data yang dapat dikumpulkan melalui penuturan pemuka masyarakat dan pemangku pura bahwa keberadaan Pura Luhur Tambewaras ini sudah ada sejak zaman dahulu. Keberadaan Pura Luhur Tambewaras dalam data sejarah belum diketahui secara jelas. Namun untuk mengungkap keberadaan dari pura ini hanya bersumber dari mitologi, yaitu suatu cerita secara turun-temurun. Awal dibangunnya Pura Luhur Tambewaras menurut cerita rakyat ketika Sang Raja Tabanan dalam keadaan sakit. Bagawanta memberi nasihat kepada Sang Raja untuk mencari obat pada suatu tanah yang sedang berasap. Dengan demikian,
Raja memerintahkan kepada abdinya untuk menemukan lokasi tersebut. Kirang langkung ring warsa siusata nika. Raja Tabanan sungkan bangun. Ring makudang-kudang genah ide ngarsang tambo. Sakewanten ide Raja Tabanan nenten persidokena asapunika. Raris ide boleh pebubus. Titat kala benjangan pacang wenten punika asap utawi anus saking bongkol gunung sisi kaler nyujur langit irika pacang taman ide Raja Tabanan punika puwes. Abdi kerajaan berjalan menelusuri pegunungan ke utara tanpa tujuan yang pasti hingga melewati Munduk Tegayang, Babakan, Sangketan, dan kemudian sampai di Kayu Puring. Di tengah-tengah rumpun bambu, dengan disaksikan oleh seluruh abdi raja, tampak dengan jelas kukus atau asap mengepul dari tanah. Kemudian, mereka menyimpulkan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang dimaksud sang raja. Dengan tidak berpikir panjang, di tempat itulah mereka memohon obat guna kesembuhan junjungan mereka. Setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, mereka segera menghaturkannya kepada sang raja. Sang raja akhirnya bisa sembuh atau waras, sehat seperti sedia kala. Atas keutamaan dan kesediaan tanah tempat memohon obat tersebut, maka disimpulkan bahwa lokasi mendapatkan obat penyembuh itu sangat penting untuk dihormati. Kemudian, Raja Tabanan memerintahkan kepada seluruh abdinya untuk membangun kahyangan di tengah-tengah rumpun bambu tersebut. Kahyangan tersebut lalu dikenal dengan Pura Luhur Tambawaras. Inilah kemudian yang menjadi asal-usul nama Tambawaras. Tamba berarti obat, sedang waras berarti kesembuhan atau kesehatan. Seperti umumnya pura-pura lain di Bali, Pura Luhur Tambawaras dibagi menjadi 3 mandala, yaitu Kanistan Mandala atau Jaba Sisi, Madya Mandala atau Jaba Tengah, dan Utama Mandala atau Jeroan. Untuk sampai di Pura Luhur Tambawaras, pemada terlebih dahulu harus menaiki sebanyak 43 anak tangga. Di Kanistan Mandala, terdapat beberapa buah bangunan, di antaranya Pelinggi Taru Bunut dan Balai Petirtan di sisi timur, Balai Panitia dan Balai Gong di sisi utara. Sebelum memasuki Madya Mandala, terdapat sebuah candi bentar. Di Madya Mandala, terdapat beberapa buah pelinggi dan bangunan suci. Di sisi selatan terdapat Balai Kulkul, Balai Pegat, dan sebuah Balai Gong. Sementara di sisi barat berdiri sebuah Balai Agung. Membujur dari arah barat ke timur terdapat Balai Ajengan, Pelinggi Gadudewa, Pelinggi Apit Lawang, Pelinggi Jeruk Ketut, dan Pelinggi Keriinan Pase. Sementara di sisi timur terdapat Pelinggi Tiengan dan Balai Pemayasan. Di Jaba Tengah atau Madya Mandala ini juga terdapat sepasang taru putih lanang istri. Konon, beberapa waktu silam salah satu pohon hendak ditebang. Namun ketika lunasang, pohon tersebut tidak ingin dipisahkan satu dengan yang lainnya karena merupakan sepasang suami istri. Untuk memasuki Utama Mandala, pemeda akan melewati sebuah candi bentar lengkap dengan Pelinggi Apit Lawang.
Memasuki kawasan utama Mandala, pemeda akan disambut dengan 2 buah bebaturan berbentuk padma yang masing-masing bernama Pelinggih Ratu Wayan dan Pelinggih Ratu Nyoman. Di utama Mandala juga terdapat beberapa pelinggih dan bangunan suci. Di antaranya, dari sisi utara terdapat Balai Asap, Pelinggih Jatiluwih, Pelinggih Melanting, Pelinggih Tanah Lot Pekendungan, 3 buah bebaturan yang masing-masing bernama Pelinggih Pesimpangan Pucak Kedaton, Pelinggih Mukian, dan Pelinggih Pesimpangan Gunung Agung, Pelinggih Taksu, Pelinggih Rambut Sedana, dan Pelinggih Catur Mujung. Sementara di sisi timur, terdapat Pelinggih Gedong Simpen, Pelinggih Menjangan Seluang, dan sebuah balai akad. Di sisi barat berdiri sebuah balai panitia, balai pemayasan, dan Pelinggih Wenara. Aneka tanaman dan bunga-bungaan yang berwarna-warni tertata rapi menghiasi area utama Mandala Pura Luhur Tambewaras. Udara yang sejuk serta alam yang nyaman membangkitkan energi-energi positif dalam diri, sehingga jiwa dan pikiran pemeda akan menyatu dengan roh semesta alam Mahajyotir Swarupa. Pelinggih sana benten ling Kahyangan Agung Pura Luhur Tambewaras. Kaping pertama Gedong Simpan, kaping kalih Padma 3 atau bisa juga disebut Tritunggal, Taksu, Pesimpangan Ratu Wayan Ratu Nyoman, Rambut Sri Sedana, Catur Meles Catur Mulu, Pesimpangan ide Luhur Tanah Lot, Pesimpangan ide Ring Jatiluwih, Ring Jawa Tengah, Ring ide Ratu Pasak, Patiingan, Genah ide Ngeresti Tiang Subak, selanturipun Balai Agung, Balai Pegat, Balai Singasari, Balai Gong, Tursan Lianan. Kewentanan linggih ida, pesucian ida, wenten ring Beji Kau, Beji Kangin, Beji Pingit, Beji Agang, talar wenten Beji Sudomala. Berdasarkan ingatan beberapa pemuka adat, Pura Luhur Tambewaras pernah mengalami beberapa kali pemugaran. Diawali pada tahun 1968, warga Pengempon mulai membersihkan dan merapikan kawasan hutan di sekitar areal pura. Di tahun yang sama, Pengempon merubah 3 buah bebaturan di area utama Mandala menjadi Pelinggih Padma 3 seperti yang kita jumpai saat ini, mendirikan Gedong Simpen, dan melakukan perluasan areal pura. Selanjutnya, pada tahun 1975, mulailah dibangun tembok penyengker pura serta melakukan perbaikan pada Gedong Simpen. Pembangunan di Pura Luhur Tambewaras berlangsung secara bertahap dengan penambahan berupa balai piasan, balai asap, dan bangunan pelengkap lainnya hingga sekitar tahun 2005. Pada tahun 2006, Pengempon beserta perjuru pura sepakat melaksanakan upacara yadnya bertajuk Karya Mamungkah, Mumpuk Pedagingan, dan Ngenteg Linggih. Dalam renovasi atau pemugaran ini, masyarakat beserta bendesa adat sepakat untuk tetap memelihara titik-titik kesucian pura dan melakukan rehab tanpa harus menghilangkan peninggalan-peninggalan yang ada.
sekitar tahun 75 niki gedong niki akhirnya malih rusak. Ini bencana alam. Akhirnya malih diperbaiki sekitar tahun 84. Niki langsung lantur, niki sareng-sareng lantur mencikang penyengker. Nah, niki benten dana saking donatur, benten dana saking Pemda provinsi gede-gede. Nah, niko kebantu gotong royong. Nah, ini Persito Bogor. Nah, selantur punika sampai tahun 2006 niko pembangunan lantur. Benten pembangunan balik miasan, benten balik agung, sami sampun ke becikang-becikang niko. Nah, aris tahun 2006 langsung ngontak linggi. Pengempon Pura Luhur Tambawaras ini terdiri dari 5 desa pekraman, antara lain Sangketan, Bongli, Banjarpuring, Munduk Dawo, dan Munduk Bun, yang secara keseluruhan berjumlah 350 kepala keluarga. Saat menjelang Pujo Wali atau Piodalan di Pura Luhur Tambawaras, seluruh pengempon wajib ngayah untuk mempersiapkan berbagai upakara yang diperlukan. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedak ke Pura Luhur Tambawaras. Pengempon saking 5 desa adat. Nah, sanewau sampun kuningannya dimantul saking Pebalaputro. Niki saking dodoh benten ki menurut keterangan sani Pebalaputro niko benten niki hubungan Tamoras roh ring adatnya nih. Niko nah salah satunya desa Penatahan, Sore Jaso. Dodohan malih benten tunggalan benten tunggal merajaan benten nang aturang ayah. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Luhur Tambawaras dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Pujawali atau Piodalan. Berdasarkan perhitungan Wewageran dan Wuku, Pujawali di Pura Luhur Tambawaras jatuh setiap Buddha Manis Perang Bakat. Apabila Pujawali di Pura Luhur Tambawaras bertepatan dengan Purnama atau Tilem, maka Ida Betara akan mesucian ke Beji Ageng. Sementara aci yang dilaksanakan pada saat Pujawali adalah nyatur. Ini Pujawali ring Luhur Tambawaras namun wuku Perang Bakat Buddha Manis terusna Buddha Manis Perang Bakat. Ini upakara sane wenten nemon purnama ya dinten nemon purnama patah nika nyatur. Pura Luhur Tambawaras memiliki beberapa keunikan. Di antaranya, arca-arca yang masih tersimpan dengan rapi di pelinggi gedong simpen dan disungsung oleh masyarakat. Di area utama Mandala terdapat sebuah balai asap yang berfungsi sebagai tempat mengolah tambe dan penerangan atau nunas terang pada saat Pujawali. Di area Madya Mandala terdapat sebuah pelinggi petingan yang berfungsi untuk memohon kesuburan tanaman bagi petani atau sekesuba. Masih di Madya Mandala, tumbuh sepasang taru putih lanang istri yang sering dijadikan sebagai bahan tambe atau obat urut. Di Jabetandeg, berdiri sebuah pelinggi bawi atau wewalungan sebagai tempat memohon kesuburan bagi hewan ternak. Di Beji Pingit terdapat sebuah bebaturan yang berisi jejak tapak kaki manusia. Dari ke mengkenah Batu Agang keunikannya pun medaging tapak kaki manusia. Nika mantan nika tenggara daripada linggi hide ring Luhur Tambawaras. Nika wenten Batu Agang berlobang
Nah biasanya di lubang mereka wenten toyo. Nah nika berfungsi sebagai untuk mengobati mata. Nah nika fungsi daripada batu coblong. Pura Luhur Tambawaras ini merupakan pura penyungsungan umum, memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam segala perbaunya atau manifestasinya, sebagai Sang Hyang Tumuwuh dengan eksistensi dan karismanya sebagai tempat memohon kesejahteraan dan keselamatan lahir batin. Pura Luhur Tambawaras ini juga sering disebut sebagai Pura Arca Pratista atau pura yang menyimpan banyak arca-arca pralingga dewa, dan juga sebagai pura swagina yang diyakini oleh masyarakat untuk memohon keselamatan, kesidian, serta kesuburan. Ditinjau dari status dan fungsi, Pura Luhur Tambawaras adalah kayangan jagat sebagai catur lokepala atau jajaran kemiri langsung dari Pura Luhur Batu Karu. Di tengah kesulitan umat manusia mengatasi penyakit skala maupun niskala, hadirlah manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa berwujud Sang Hyang Tumuwuh dalam penjabarannya sebagai ide Betara Luhur Tambawaras. Besar harapan dari pengempon Pura Luhur Tambawaras untuk menjaga warisan budaya yang memiliki nilai sangat penting, serta partisipasi dari seluruh umat Hindu yang berada di Bali maupun di luar Bali untuk tetap menjaga sejarah kebudayaan yang adiluhung ini agar senantiasa terjaga kesucian serta kesakralannya. Banget lungsur tidiang ring pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, daler ring pemerintah kabupaten daerah tingkat 2 Tabanan mangda persida misayang dana abadi sapunika setiap tahun majang ring Pura Luhur Tambawaras puniki kan. Nah, sane banget lungsurang tidiang mangkin puniki kewentanan margi kan. Kewentanan margi dikiring Pura Luhur Tambawaras, pemekasnya margi lingkar puniki sangat rusak pisan kan. Anika banget lungsur tidiang ring pemerintah. Mangda presida yang ngewangun margi iriki ring Pura Luhur Tambawaras, mangda pemedak sane wenten punika nenten nyamilang muspa ide dan ini atiti berpikir taler ingyan margi ya punika lungsur tidiang pemekas.